dulu ya. Yes, sir. Cahwayu Putra, Present, sir. Hasan, Ada, sir. Ahmad, Tidak ada, yes. Bisa, Sakit, sir. oke. Rehan, Tidak ada, sir. Apa? Wiswan, ada? Wiswan sakit juga, sir. Sakit ya. Oke. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yes, sir. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, disebabkan mungkin karena proyektornya kurang berfungsi, ya, saya juga kurang pandai dalam menulis huruf alas ya atau huruf abjad. Karena disebabkan saya disabilitas, jadi kita pakai sistem digital, pakai laptop aja ya. Yes, sir. Okay. I believe I have sent you the PPT. Oh, yes, sir. Okay, udah ya. Okay, what is our material for today? About descriptive paragraph, sir. Okay, descriptive paragraph, ya. Lebih tepatnya descriptive paragraph text ya. Oh, yes, sir. Apa yang kamu ketahui? What do you know about descriptive paragraphs? Descriptive paragraph itu seperti teks yang menjelaskan, yang mendeskripsikan tentang sesuatu, sir. Ya, betul. Nah, jadi descriptive paragraph itu adalah tipe penulisan yang mendeskripsikan sesuatu, seseorang atau benda yang bisa membuat pembaca bisa merasakan seperti seakan-akan mereka masuk ke dalam tulisan itu. Nah, jadi tujuan itu adalah melukis kata-kata dalam melukis sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi seperti kayak mendeskripsikan momen-momen yang penting di dalam hidup. Jadi kalau mau menulis descriptive paragraph text itu usahakan kita teliti dalam cermat dalam menulis, karena penulis itu nanti akan bisa memasuki seakan-akan dia menjiwai gitu. Dia seakan-akan adalah kita ya, mengalami. Nah, tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu dalam detail, seperti yang saya bilang. Mendeskripsikan sesuatu yang dalam detail itu ya bisa berarti apa aja, mulai dari tempat, waktu, kejadian spesifiknya, dan juga melibatkan senses ya. Senses, tahu senses itu apa? Five senses. Mendengar, sir. Lebih tepatnya panca indera. Yes, sir. Nah, five senses tahu panca indera apa aja? See, hear, smell, taste, and Touch. oh, yes, sir. Touch. Jadi ada 5 ya. Yes, sir. Sight, sound, smell, taste, and touch. Jadi itu ada 5 key points yang bisa menentukan sama ada itu masuk sebagai paragraf yang bersifat deskriptif atau tidak. Oh, yes, sir. Karena kalau menulis paragraf seperti yang saya jelaskan, detail adalah kuncinya. Nah, jadi kenapa butuh kedetailan itu? Supaya pembaca itu bisa mengetahui gitu apa yang seakan-akan jadi kita mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu. Jadi pembaca itu bisa mengetahui gitu.
paragraf itu digunakan dalam cerita atau buku yang bersifat fiksi atau bisa juga non fiksi ya sebenarnya. Dan juga travel writing itu seperti kayak jurnal perjalanan gitu. Misalkan kalau kita traveling keliling kota gitu, nah kita melakukan semua jejak perjalanan kita di dalam tulisan yaitu deskriptif paragraf. Jadi ada yang tahu apa aja generic structure dari sebuah paragraf deskriptif paragraf teks? Ayo bisa. Topik sentences, sir. Ya, topik sentence itu adalah salah satunya. Berarti ada yang lain lagi, sir? Iya. Topik sentence ya. Jadi fungsinya itu apa ya namanya? Mengintroduksi, memperkenalkan ide utamanya atau inti utama dari suatu paragraf itu ya. Apa yang dideskripsikan gitu. Lagi yang kedua, supporting details. Supporting details itu adalah detail-detail pendukung seperti waktu, tempat, sensory detail. Sensory detail seperti senses ya, saya bilang itu bagian dari support detail. Ya, ketiga itu apa? Closing sentence. Closing sentence, kalimat besar, kalimat penutup ya. Yes. Ini bisa jadi opsional ya, karena kalau mau lebih detail lagi bisa bisa menjadi opini atau pendapat terakhir dari si penulis itu tentang apa yang dia mau tentang pengalaman dia. Jadi seperti pendapat pribadi. Oh yes. Oke. Example-nya itu the beach is peaceful in the early morning. The sky is painted with the soft orange light. Nah itu kan suatu petunjuk atau contoh ya. Karena deskriptif itu menjadikan misalkan contoh lain itu the class is full of people. Nah kan jelas kan, the class is very hot. Nah, otomatis kan ada sensor detailnya di situ. Jadi menandakan bahwa kelas ini penuh dan kelas ini memiliki panas. Ya, itu adalah salah satu detail yang harus dimiliki oleh deskriptif paragraph text. Adapun juga fitur language atau language features ya. Yes, sir. Adjective. Ada yang bisa jelasin deskripsinya? Adjective itu kayak menjelaskan kata benda, sir. Ya, betul. Jadi example itu describe nouns, example quiet room, soft pillow, dan seperti itu. Yang kedua itu sensory words, kata-kata senses yang bisa membuat kita merasakan ya sesuatu dalam tulisan itu. Kata-kata yang contohnya itu kata-kata yang bisa related ya, kata-kata yang related to
five senses ya, seperti hot atau sound atau temperature atau semacamnya, smells juga. Nah, action verbs ya, ini deskripsikan apa yang terjadi. Contohnya seperti mengalir, belajar, sesuatu yang terjadi, action. Kalimat action itu yang terjadi dua saat itu. Selanjutnya itu figurative language ya. Ini bisa memasukkan simbolis, metafor, dan personification. I believe you already know this, because this is our first meeting ya. Jadi ini nggak usah terlalu jelas lagi. Nanti juga ada tugas yang akan saya kasih, yang akan pasti berkenaan dengan ini. Dan selanjutnya itu adalah present tense. Dan ini yang pasti semuanya tahu ya. Yes, sir. Present tense. Usually used to make the description feel immediate ya. Maksudnya feel immediate itu kayak terjadi sekarang gitu. Maksudnya, oh bisa langsung dipahami gitu. Oh misalkan kelas ini panas. Kalau misalkan kayak gitu kan otomatis orang oh kelasnya panas. Jadi dia bisa merasakan gitu. Jadi itu maksudnya immediate atau segera. Nah, selanjutnya itu precise noun ya. Precise noun itu spesifik nouns ya, seperti oak tree instead of tree. Nah, jadi spesifik noun itu kayak pohon oak, kan pohonnya banyak tuh. Nah, jadi pohon beringin misalnya, nah, kan masih jelas pohon beringin yang mana. Pohon jambu misalnya, pohon apel kan, apple tree. Mango tree itu dijelaskan. Nah itu juga adalah suatu key detail supaya bisa suatu teks atau suatu paragraf itu bisa menjadi sebuah deskriptif paragraf. Oke. So, jadi kalau misalkan sebuah deskriptif paragraf itu kamu disuruh membuat deskriptif paragraf untuk siapa baik, yes, topik apa, macam apa yang kamu akan buat kira-kira deskriptif paragraf apa tentang keseharian kamu, pengalaman kamu, yang mana yang menurut kamu lebih menarik untuk dibuat sebagai suatu deskriptif paragraf? I think yang menarik mungkin keseharian saya khususnya kalau misal kayak berkebun itu bisa farming ya. Yes, of course bisa. Karena tapi yang pasti kamu harus masukin key detailsnya ya, apa yang kamu lakukan, yang melibatkan juga melibatkan five senses ya. Berarti harus melibatkan semuanya. Iya betul. Karena kalau tidak ya pasti orang akan merasa aneh gitu, kok bacanya ini ada yang kurang gitu. Nah, misalkan kamu menanam sayuran, kamu deskripsikan baunya seperti apa, apakah baunya harum, bau dedaunan, ya. Jadi supaya pembaca itu benar-benar menjiwai, merasakan gitu apa yang kamu tulis gitu. Jadi sebagai penulis itu harus memasukkan kunci-kunci itu. Nah, ada pun juga kalau misalkan kalau mau ini lebih cepat sebagai tips aja ya, kalau buat kalian yang mau nulis paragraf yang bersifat deskriptif itu melibatkan five senses.
lebih spesifik dan vivid ya. Ya dia harus spesifik, jalan lalu dulu istilahnya, jangan kesalahan lari, harus straight ke apa yang dibahas, tapi harus spesifik ya supaya orang mengerti kalau bahasa kita kan kunci ya. Nah, kita bisa gunakan video referendum untuk sebagai kreativitas supaya lebih kreatif, lebih membaca itu lebih enak, membaca lebih senang, membaca tidak cepat boring atau bosan kan. Keep organized. Maksudnya keep organized itu dia harus satu ide, satu paragraf, jadi jangan digabung ya. Kalau paragraf ini misalnya tentang ini ya udah, misalnya cerita tentang keseharian di kelas, jangan digabung sama paragraf lain. Atau kalau paragraf deskriptif itu 1, 2, 3 paragraf itu ya itu aja. Yes. Oke, sekarang kamu sudah tahu deskripsi teks ya. Saya sudah kirim juga di grup, ada tugas itu bagian A sama B itu kalau bisa kerja sekarang, yang bagian C nya nanti saya kasih kamu waktu sekitar 20 menit ya untuk mengerjain mulai sekarang. Yes. Ini ada beberapa komen samping ya tadi. Yes, sir.
Minggu lalu juga mereka nggak hadir ya. Yes. Ingatnya kalau ngerjain tugas kamu harus senang supaya gampang kerjainnya. Make sure you write down 3 key details ya. Kamu harus pastikan kalau nulisin semua detail-detailnya supaya pembaca itu bisa tahu ya. Kayak five sense itu. Ya betul. Sensory words.
Oh yeah, and next week make sure to tell your friends to come in the class, yeah? Yes. If they're not, they will going to, they will not pass this class, so make sure to tell them to come in next week. Oh yes. Are you still working there? Yes sir. Still there? Tinggal serius. Okay. Berarti nanti kumpul online saja. Pak? Yes. Baik. You submit in the WhatsApp group. Baik. Oke, mungkin udah. Sudah selesai sih. Oh ya, make sure to send in group ya. Yes. Oke, saya bisa. Buat yang tidak hadir, bagaimana? Ya, itu urusan mereka. Jadi ketawa yang menggunakan. Let your friends know ya about the day's task. Yes. Supaya mereka
Hari ini tuh kita pelajari itu tentang descriptive paragraph, and descriptive paragraph help us show and let the reader imagine what we see, what we hear, what we smell, and what we taste, and what we feel. And untuk menulis deskriptif paragraf yang baik, dibutuhkan untuk fokus hanya pada satu topik saja. Terus menggunakan struktur yang jelas, dan juga menambahkan beberapa yang tadi saya katakan, sensory details. Terus menggunakan adjectives, language fiturnya bisa menggunakan adjectives, terus action verbs, dan figurative language. Gitu. Oke. Udah bagus ya. Jadi ayo benar-benar deskriptif teks itu harus sebuah teks yang paragraf deskriptif, paragraf teks itu harus suatu paragraf atau bagian dari teks yang mendeskripsikan suatu hal dalam detail, supaya pembaca itu dapat mengetahui apa saja yang terjadi di dalam teks itu, dapat merasakan dan menjadi bagian dari teks itu. Oke, sisa tugasnya nanti jadi ngobrol aja ya. Oke, begitu aja. Sebenarnya kalau ada kesalahan saya minta maaf ya. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.